Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Ghafur SAG MA dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siva Fauzia dari kelas 1E dengan NIM 124010510500132. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan terbaik sepanjang zaman, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pengertian sabar, syukur, dan ridho. Tiga sikap ini adalah nilai-nilai mulia yang tidak hanya memberikan kita ketenangan hidup, tetapi juga mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pemberi Petunjuk. Pengertian sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab sobaro, yang berarti menahan atau mencegah. Secara istilah, sabar adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri dari emosi, keluh kesah, atau perbuatan yang tidak terarah, terutama dalam menghadapi ujian atau musibah. Dalam kehidupan ini, kita tidak akan pernah lepas dari ujian, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155, yang artinya, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar itu ada 3 bentuk. 1. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya rajin ngaji, puasa, dan membaca Al-Quran, walaupun ada rasa malas yang begitu besar. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat, seperti menjaga pandangan dan lisan. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian, baik berupa musibah maupun kesulitan hidup. Ciri-ciri orang sabar adalah memiliki emosi yang stabil, tidak mudah marah, dan selalu menjaga tutur kata yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala besar bagi orang-orang yang sabar, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 10, yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Selanjutnya adalah syukur, yang berasal dari kata syakara, yang berarti pujian atas nikmat yang diterima. Syukur adalah pengakuan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui hati, lisan, maupun perbuatan. Hati yang bersyukur senantiasa merasa cukup atas apa yang dimiliki
sebagai firman Allah dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7, yang artinya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah sebagai wujud rasa syukur. Dan yang ketiga, dengan perbuatan kita menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan, seperti menyedekahkan rezeki atau membantu orang lain. Syukur juga memiliki manfaat yang luar biasa. Orang yang bersyukur akan lebih bahagia, terhindar dari rasa iri, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah ridho. Ridho adalah sikap menerima dengan lapang hati dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sesuai dengan harapan kita maupun tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh aku merasakan kelezatan iman seseorang yang ridho kepada Allah sebagai Robnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya." HR Muslim. Ridho ini terbagi menjadi beberapa jenis. Ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Kedua, ridho kepada orang tua, karena keriduan mereka adalah jalan menuju keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ridho dalam hubungan sosial, seperti ridho dalam transaksi yang adil. Namun ada ridho yang dilarang, seperti ridho terhadap dunia secara berlebihan sehingga melupakan akhirat. Ada ridho bersama orang-orang yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Sikap ridho membantu kita menjalani hidup dengan tenang ketika kita percaya bahwa setiap takdir adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi lebih tentram. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang sabar, syukur, dan ridho. 3 sikap ini bukan sekedar nilai moral, tetapi juga landasan penting dalam membentuk pribadi yang tangguh, penuh rasa syukur, dan senantiasa ikhlas menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap apa yang telah disampaikan ini dapat menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penyampaian ini. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam kata-kata maupun penyampaian. Akhir kata, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.